Mau tau nggak ini kenapa namanya Baijer? Kenapa? Boleh. Jadi aku punya mantan. Ini yang serius, ini punya mantan. Oke. Dia ngomongnya kalau mau makan alay. Oh alay, gimana? Misalkan mau makan gitu. Oke. Nah kan burger kan? Burger. Nah, burger kan. Oke. Dia mau burger gitu. Assalamualaikum Sobat Sosial. Di podcast Atensi Everywhere kali ini kita ngedatengin pengusaha muda generasi milenial. Itu namanya Gozi Kurniawan Sastra Adipura, benar? Sastra Adipura. Benar, Sastra Adipura. Adipura. Iya. Dipanggilnya nama akrabnya nih biar kita makin akrab. Sastra. Ya. Umur berapa sih? Umur 21. Udah jadi pengusaha muda ya. Amin. Nah, kita tuh pengen tahu, pengen kepo-kepo lah. Boleh. Gimana sih awal kamu terjun di dunia bisnis, terus awal misalnya masuk ke Sentra Handayani ini juga. Awal masuk sentra dulu kali ya mungkin. Iya, boleh. Awal masuk sentra itu aku ya, itu terlibat dengan masalah. Terlibat. Iya, terlibat dengan masalah sampai aku bisa sampai di tempat Sentra Handayani ini loh. Oke. Gitu. Kira-kira itu tahun berapa? Untuk tahun itu 2014 atau 15 gitu kalau nggak salah. Aku di sini selama 1 tahun kurang lebih. Sama 1 tahun Iya. berarti 2014 sampai 2015. 2015-2016 apa kalau nggak salah. Oh, antara itu ya, Iya. antara setahun itu. Nah, di sentra itu apa aja sih aktivitas yang kamu lakuin, terus yang sentra kasih? Oke. Di Sentra Handayani itu banyak ya mungkin kegiatannya. Mulai dari bimbingan sosial, mungkin ada banyak hal-hal yang positif yang memang di sini tuh disediakan fasilitasnya. Mulai dari kita belajar sablon, kita mulai belajar las, kita mulai belajar kerajinan dari koran. Di sini pun ada juga untuk otomotifnya. Itu. Tapi lagi saat waktu itu aku di sini tuh ngambil jurusan pendingin. Pendingin. Iya. Itu apa? Jenis apa? Pendingin itu ada AC, Oke. kulkas, dan motor lain yang memang berurusan dengan kelistrikan dan pendingin seperti itu. Terus pada akhirnya kamu memilih kopi ini, itu kan pasti ada kisah-kisahnya kan. Sedangkan kalau di sentra itu tadi kan lebih ke pendingin. Terus kenapa bisa larinya tuh ke kopi? Awal rintis ya, mungkin aku mulainya itu nggak langsung dari kopi. Aku mulainya dulu dari minuman milkshake sama basic soda kayak mocktail gitu. Nah, mulainya aku kenal kopi itu dari teman menawarkan produk untuk brandnya dia tuh kita display gitu. Nah, mulai dari situ kan aku kan orangnya nggak terlalu suka kopi, tapi aku coba dulu nih, mungkin peluang besar nih untuk membuka market baru. Di tahun 2019 sampai 2020 itu aku mulai merintis lagi waktu saat itu namanya Drink Jajai. Nah, Drink Jajai itu konsepnya minuman milkshake, soda, dan makanan ringan. Pada saat itu aku nggak jual kopi gitu loh, nggak jual kopi, dan memang aku nggak suka kopi awalnya gitu. Drink Jajai itu bertahan 1 tahun, kurang lebih 1 tahun. Berarti itu sampai 2020 ya, Drink Jajai itu? 2020, betul. 2020 Drink Jajai berdiri. Tidak lama dari 1 tahun itu aku berhenti. Berhenti untuk enggak sepenuhnya aku berhenti gitu, tapi aku lebih ke coba bisnis lain gitu. Aku kayak bisnis clothing brand, aku ada Jais Cloth. Terus di Jais Cloth ini aku tuh jual sepatu, terus kaos kaki, ya fashion gitulah. Terus kita ada main alat kesehatan, itu aku juga main juga. Itu alat kesehatan tuh seperti apa sih? Saat itu aku tuh memproduksi seperti APD, masker, alat rapid test, ya seperti hal-hal yang kayak gitu. Karena aku lihat itu
peluang besar. Kenapa? Karena aku tuh selalu melihat dari masalah-masalahnya manusia ini menghadapi masalah gitu. Kayak contoh di saat COVID ini kita mengalami banyak masalah nih. Nah aku jadi solusinya di situ. Kayak apa sih solusi dari masalah ini? Gitu kayak saat itu kan kita COVID butuh masker. Nah aku coba ngejual masker gitu. Aku jual masker, terus aku jual APD, sampai aku bisa bekerja sama dengan sentra Handayani ini di Alkes itu. Dan banyak beberapa seller lain pun ikut kerjasama dengan aku. Nah mungkin dari Alkes itu barulah aku coba untuk ekspansi gitu ke F&B lagi. F&B lagi gitu. Nah di tahun 2020 yang semenjak Dream JJ itu bangkrut itu, boleh tahu nggak kenapa bisa bangkrutnya itu, terus cara bangkit semangatnya lagi. Biasanya kan nih anak milenial kalau udah gagal mau males coba lagi tuh males gitu kan. Betul. Nah gimana sih cara memotivasi diri sendiri setelah tahun 2020 ini pas ada bangkrut itu? Memotivasi ya? Ya. Mungkin saat itu aku memang masih banyak ingin rasa tahu gitu, ingin tahu tentang segala macam hal tentang bisnis gitu. Apa sih bisnis itu? Gitu. Kenapa sih bisnis itu bisa menguntungkan, bisa merugikan gitu. Dan saat itu memang bangkrut itu memang bukan sepenuhnya bangkrut dari entah omset itu turun, tapi memang saat itu bangkrut itu memang saat itu kan aku nyewa. Jadi tempat sewa ini pun bangkrut gitu. Jadi aku nggak bisa melanjutkan di tempat itu. Karena akhirnya tempat sewanya tempat sewanya nggak bisa melanjuti lagi. Sampai akhirnya aku pindah. Dan pindah itu pun aku cuman numpang naro kayak kontainer gitu. Aku buka warung kecil yang memang itu udah nggak bisa diapa-apain lagi gitu. Sampai akhirnya jadi nggak kepakai gitu. Itu tahun 2020 ya? 2020 gitu. Sekarang buka kopi, inspirasi kopi. Iya, inspirasi kopi. Berarti itu cari pasar dulu ya setelah mengalami kebangkrutan di Dream JJ itu, berarti sampai sekarang udah nggak ada ya Dream JJ-nya? Belum ada. Belum ada lagi? Pasti ada lagi nanti. Pasti akan ada lagi. Pasti. Ya, semangatnya tuh luar biasa banget. Luar biasa. Tepuk tangan dong! Pasti ada, Dream JJ itu pasti ada. Karena apa? Karena peluang pasar market untuk minuman itu banyak. Ya. Gitu loh. Zaman sekarang apalagi ya? Banyak banget gitu. Minuman tuh dan makanan pun itu sama-sama saling membutuhkan. Ya benar-benar. Pasti banyak banget kok. Makanan minuman tuh pasti banyak. Karena itu konsumsi sehari-hari kita gitu. Apalagi kan zaman sekarang tuh doyan banget ya ngopi, nyemil ya nggak sih? Iya, apalagi untuk kopi gitu. Wah, kopi marketnya luas banget. Iya benar. Dan ya itu saya bilang kenapa awalnya saya nggak suka kopi, kok bisa sih jualan kopi gitu. Saya punya rekan saya itu memperkenalkan satu biji kopi yang memang saya tuh nggak tahu itu apa awalnya. Akhirnya dia coba buatin untuk saya, sampai saya coba minum, saya suka. Tahu alasan saya suka kenapa? Kenapa? Karena di kopi itu ada rasa wine. Berarti suka wine. Iya. Aku suka wine. Jadi karakter biji kopi ini ada wine-nya gitu. Sampai aku penasaran, kok bisa sih biji kopi yang sepahit ini, yang ada di mindsetku kan kopi itu pahit. Iya, betul. Nggak terkenal manisnya gitu. Akhirnya aku coba nih, kulik. Oh, ternyata karakter biji kopi itu banyak. Nggak cuman terkenal pahit, atau bisa manis tanpa gula gitu. Nah dia tuh memang, aku tuh suka banget gaya wine ini, memang bener karakternya. Dia tuh ada asam, ada wine-nya. Gitu. Dan ya, aku suka karakter yang tebal untuk kopi gitu. Sampai di mana aku cinta banget sama kopi yang sekarang. Berarti adanya inspirasi kopi itu karena kamu sendiri? Iya, itu berdasarkan memang deskripsi saya diri sendiri. Karakter ya, karakter mungkin, di dalam gitu. diri ya. Betul. Nah untuk inspirasi kopi sendiri ini dibangunnya tuh awalnya gimana? Nah, inspirasi kopi ya. Inspirasi kopi itu berdiri di tanggal 23 Juli 2021. Awalnya itu inspirasi buka di pinggir jalan. Konsep yang street gitulah. Kita buka awalnya di jalanan dulu. Kita coba nguasain pasar jalanan. Dan pas di hari opening itu benar-benar di luar dugaan gitu. Lagi itu kan pas aku opening kan all item 10.000. Dan itu memang untuk audiens yang datang pun
rame banget. Ramai banget ya di Rame luar dan itu dugaan bener-bener ya. kayak aku tuh suka banget gitu. Wow. Produk aku tuh dihargain sama orang. Dari situ, nah tapi pas di opening itu aku cuma bertahan cuma 2 hari. Oke. Karena waktu itu kan aku memang ke sentak sama PPKM. Lagi ada COVID juga karena saat Oke. itu. Akhirnya aku nggak diperbolehkan buka lagi di tempat itu. Oke. Seminggu aku nyari tempat, ketemulah di Berlan, ada di Matraman di pinggir jalan. Aku buka di situ sampai kurang lebih dari November ke Desember. Diusir lagi karena rame. Sebelumnya kan aku diusir karena rame, Oke. dan di Berlan diusir lagi Kak. Oh, nggak boleh ya? Nggak boleh karena Oke. ramean. Karena kan memang di saat pandemi itu tidak boleh ada kerumunan. Oke, oke. Nah, dari November ke Desember, Januari, Februari, Maret, aku pindah di Hutan Kayu. Jakarta Pusat sini ya? Iya, pindah di Hutan Kayu. Di Hutan Kayu sama diusir juga karena ramai Ramai. gitu. Jadi aku Karena tuh berarti emang enak ya? ya mungkin. Nah, aku di situ mungkin ya mereka suka sama produk aku Oke. gitu. Pokoknya dari yang pertama pindah, kedua, ketiga itu aku selalu diusir semua. Sampai akhirnya, nah itu aku benar di ujung-ujung waktu nyari tempat itu memang aku udah kalap, aku udah pengen nyerah. Udahlah usaha kayak gini. Wow, pokoknya udah negative thinking. Yang ada di pikiran tuh kayak, "Ya udahlah, aku kerja aja, gitu. Aku udahin aja, gitu. Sampai di pertengahan bulan, aku dapat kerjaan sebagai marketing di perusahaan tersebut. Dengan aku pertimbangkan, aku tolak. Ditolak? Gajinya menjanjikan, tapi aku tolak saat itu. Aku pernah sharing kok sama temen aku, rekan aku Kenapa sendiri. ditolak? Karena lebih memilih usaha. Oke, lebih memilih buka bisnis ya? Iya, bisnis kepalang sendiri. tanggung sih. Udah punya teman banyak dan udah tahu lah celah-celah Oke. bisnis itu seperti apa. Akhirnya aku tolak, aku coba cari tempat lagi dan ternyata itu nggak ada hasil. Sampai di mana waktu itu aku ketemu tempat tersebut hari Jumat itu, aku ingat pagi-pagi aku udah bilang kalau hari ini nggak dapat, oke, aku ngojek. Oke, terus? Gak punya uang Kak, mau ngapain? Iya, benar-benar. Uang udah habis buat nyari tempat doang. Alhamdulillah ya, mungkin ya itulah Rezeki ya. rezeki pertama hasil dari kerja keras kita, Usaha. kita untuk mau gitu ya berjuang buat buka lagi. Aku ketemu tempat tersebut, itu dalam waktu seminggu aku ketemu sama ownernya. Alhamdulillah baik banget, open minded banget, Jadi terbuka ya? terbuka gitu. Oh kayak aku kan kenalan, jadi bilang, "Nah, oke Sas, nah, tempat ini kamu kelola ya. Nah, sebelum-sebelumnya ini tempat kurang baik. Ini emang kamu punya brand apa untuk bangun di sini gitu?" Aku punya brand kopi sama makanan kok gitu. Aku punya Inspirasi Coffee, aku juga ada Bajer gitu. Terus aku bilang, "Oh iya boleh." Nah, jelasin lah konsepnya sekian. Jadi intinya itu awalnya pengen dijadiin food cart gitu. Oke. Jadi di situ pokoknya ada brand aku satu aja yang berdiri, sisanya brand lain nggak apa-apa. Tapi pas aku coba buka kan izin kok, aku pengen buka ya. Nah, buka tuh hari pertama aku buka, lampu kedap-kedip nggak ada. Minim lampu, parkiran gelap. Oke. Yang bikin aku takjub satu, orang-orang datang semua. Aku opening. Luar Itu biasa. ada di Instagram. Yes. Inspirasi. Instagramnya apa? _Inspirasi Coffee. Follow ya guys. Itu Kalau follow. itu kita ada di situ. Kita buka pertama itu benar-benar kita minta support dari temen juga ya, dari komunitas motor, dari teman-teman kedai kopi lain, kita minta support. Jadi Berarti itu udah jalan 3 tahun ya? mau tau nggak bayarnya berapa pas opening? Berapa? Si kelasnya. Serius? Semua Masa? produk si kelasnya. Serius? Serius nggak bohong? Pantesan rezekinya diperlancar, Amin. usahanya diperlancar terus, itulah. Tapi di sisi itu manajemen pada bingung semua. Gimana? Apa yang mau diambil dari ini gitu. Kayak ada apa untungnya gitu ya? Ada apalah berapa? untungnya gitu.
Terus aku bilang suatu saat nanti, memang nggak sekarang, aku bilang nanti bakal ada tunjuk ya. Luar biasa. Dan Ternyata ini kita udah terwujud ya. terwujudnya seperti ini, dan kita banyak berkolaborasi dengan brand-brand lain. Luar biasa, luar biasa. Filosofi, nama, inspirasi kopi ini tuh apa sih biar pemirsa tahu? Filosofi ya, filosofinya inspirasi itu lebih mendeskripsikan diri aku, sebuah perjuangan gitu loh. Perjuangan yang memang semua yang aku bangun tuh tidak instan. Oke. Semua itu butuh perjuangan dan memang itu butuh waktu yang konsisten. Kita tuh nggak bisa menciptakan sesuatu tuh dalam waktu dekat. Kita tuh butuh waktu jangka yang panjang untuk menciptakan sesuatu gitu. Benar-benar. Dan apa ya? Kita tuh nggak perlu nunggu waktu lama untuk memulai sesuatu gitu. Kita tuh ya kalau kita memang ada ingin menciptakan sesuatu, kenapa nggak hari ini juga gitu? Benar-benar. Kenapa nggak besok gitu? Nah mungkin ya filosofi dari inspirasi itu itulah diri saya untuk menciptakan inspirasi sampai sebesar sekarang ini. Benar-benar. Karena membangun komitmen itu sangat susah banget ya. komitmen. Apalagi di zaman sekarang yang kayak pengennya tuh maunya main-main dulu sama temen-temen ya nggak Iya. sih, ya kan? Betul. Nah, yang aku mau tanyain juga, setelah dari sentra keluar dari sentra itu berarti sekitar tahun 2016 ya. 2016. Tahun 2016 itu sebelumnya memang udah punya usaha ya. Belum sih, aku mulai usaha itu gambling. Aku Gambling. minim pengetahuan. Oke. Minim banget pengetahuan. Oke. Karena aku dulu sukanya nongkrong aja. Hmm. Nah, suka nongkrong, suka berbaur, bersosialisasi sama orang. Sampai akhirnya aku coba mulai usaha minuman itu. Oke. Banyak nih ya peminatnya gitu. Suka nggak ya apa yang gue buat ini orang lain? Awal berpikir seperti itu. Sampai lama-kelamaan kayak lebih coba aja gue dulu mulai gitu. Kalau bukan gue yang mulai, orang-orang nggak bakal pernah tahu kalau gue tuh menciptakan sesuatu gitu. Akhirnya aku coba dimulai memperkenalkan produk. Kalau ini produk gue loh gitu kasarnya. Ini produk aku yang memang masih kurang layak gak gitu, atau kurangnya gimana nih di brand aku yang ini gitu. Nah mungkin setelah waktu itu aku memang minim pengetahuan kali ya, minim pengetahuan tentang bisnis dan lain-lain, aku nganggur dulu. Oke. Aku nganggur Berarti nganggurnya tuh berapa lama setelah dari keluar kurang lebih dari 6 sentra? bulan. Oh, 6 bulan. Kurang lebih 6 bulan di tahun 2020 oke. itu, karena di pertengahan tahun itu aku baru mulai alkes atau alat kesehatan. Aku bisnis alkes itu. Nah, di bisnis itu aku coba berkomunikasi dengan beberapa distributor di Indonesia. Kenapa bisnisnya bisa scale up gitu. Dan kenapa memang mereka tuh selalu bilang bisnis itu masalah, orangnya itu yang menjadi solusi gitu. Masalahnya ya kita sendiri yang bisa mencari solusi itu. Kayak misalkan omset turun, itu jadi masalah kan. Nah, gimana caranya kita memecahkan gitu masalah itu gitu loh. Makanya bisnis itu antara memang untung Rugi. Memang ada gitu. ya tuh Memang untungan ada, dan rugi gitu. itu. Nah, menurut kamu caranya itu kayak gimana sih untuk bangun lagi? Itu cara menurut kamu yang udah lumayan udah sukses banget ini kayaknya mah. Amin. Amin. Caranya menurut kamu itu gimana? Cara untuk bangkit Ya. kembali. Memang sih ya, jujur meyakinkan diri sendiri itu susah. Betul. Susah. Betul. Kita tuh harus percaya diri. Aku pernah ketemu mentor yang memang dia ngajarin aku sesuatu hal yang kalau kita ingin menjadi sesuatu itu harus mulai dulu dari diri kita sendiri. Benar. Jadi aku diajarin cermin. Aku coba ngobrol, berinteraksi dengan cermin. Aku dulu orang introvert. Oke. Aku antisosial. Oke. Jadi ketika aku banyak bicara dengan orang lain itu kayak jadi lemes gitu. Jadi nggak biasa. Oke. Energi aku kayak banyak keserap. Nah, tapi satu mentor ini ngajarin kita tuh untuk berkomunikasi sama diri kita sendiri by kaca. Jadi aku sering coba ngobrol di kaca, aku coba masalah apa sih yang lo alamin di diri lo gitu. Sampai akhirnya aku punya motivasi untuk diri aku sendiri gitu, kayak lebih baik gue menghabiskan keringat di masa muda daripada harus rebutan warisan di masa tua gitu. Luar biasa guys. 21 tahun pemikirannya udah matang banget. Ini panutan sih, pengusaha muda yang menginspirasi generasi milenial pastinya kan. Perlu diancungin jempol.
Ada Makasih. apa yang mau disampaikan ke teman-teman yang lagi merintis dan mungkin saat ini motivasinya lagi down-downnya banget? Pasti ya, jangan pernah nyerah. Oke. Jangan pernah nyerah. Yang pernah nyerah. Terus kita memang harus butuh konsisten. Benar. Karena nggak bisa menciptakan sesuatu yang besar itu dengan waktu yang cepat. Itu sih pasti ada kayak gitu. Karena Berproses apa? ya? Proses gitu. Iya, benar. Karena aku yakin gitu, waktu yang bakal membawa keberanian untuk menjawab gitu. Luar biasa. Gitu. Kak. Terus jangan pernah malu untuk mulai. Karena banyak banget teman aku yang selalu minta sharing gitu. Ketika dia minta masukan, dia ingin memulai bisnis ini. Menurut aku ya, kenapa nggak mulai dulu gitu? Mulai aja dulu, urusan nanti laku enggaknya itu tinggal kita diri sendiri yang tahu gitu. Benar. Kita sendiri yang nerima. Tapi aku saran gini Kak, nggak semua orang itu bisa berbisnis, nggak semua orang itu bisa jadi pengusaha, karena mental dan kapasitasnya orang tuh beda-beda. Oke, betul. Karena banyak sekarang tuh Yang takut rugi duluan ya ya nggak betul, sih? takut rugi duluan, takut kalah duluan, takut namanya tuh nggak terkenal Betul. gitu. Kalau menurut aku sih ya coba aja gitu mulai. Coba Jangan aja. ragu untuk melangkah Jangan ragu untuk intinya ya. melangkah gitu. Oke, satu pertanyaan. Setelah keluar dari sentra Handayani, dari kasus yang kamu alamin ini, untuk keluar lagi, ada gak sih kayak rasa takut, rasa malu? Oh, ada. Ada ya? Ada. Nah itulah, nah saat itu, nah bener-bener aku suka nih. Jadi waktu itu tuh rasa takut aku tuh tinggi, Oke. Dan aku nggak bisa ngelawan rasa nervous Oke. sama diri aku sendiri gitu. Kayak layak gak sih gitu, layak gak sih aku ini berada di lingkungan lagi. Oke. Itu pertama. Dan diterima nggak ya gitu. Sampai akhirnya aku coba ngelawan rasa takut itu dengan hal-hal yang memang aku suka. Pertama, kayak aku suka nggambar, kayak coba aku nggambar, coba aku main ke teman-teman yang memang dulu aku lupain. Itu kedua. Terus ketiga, aku coba diem ketika orang ngomong. Oke. Aku coba diem, jangan suka ngomong. Ketika orang ngomong, jangan pernah aku interupsi gitu. Jangan pernah aku potong. Coba aku diem, dengerin. Nah dari situ mungkin yang bisa aku sampein. Kalau rasa takut itu pasti ada, tapi ya bisa ngelawan rasa takut itu diri kita sendiri gitu. Benar banget. Kita yang berani, tunjukin aja kalau kita tuh pasti bisa gitu. Oke. Jangan pernah menyerah. Betul, luar Gitu. biasa. Itu kira-kira berapa lama itu meyakinin diri sendiri biar nggak takut, biar nggak ada Itu- penolakan? Penolakan pasti ada. Termasuk pun aku untuk sampai ke titik sekarang ini, kalau bukan untuk dari keluarga ya, support orang tua, aku nggak jujur nggak bakal pernah sampai bisa setitik ini. Karena dari ayah terutama Support itu system support ya. banget. Ibu itu support banget. Itu keluarga, adik-adik itu support semua. Yang bisa-bisanya salah satunya yang sama kita terus pasti pertama diri sendiri, kedua keluarga. Betul. Nah, aku saran ya teman belakangin dulu, keluarga dan diri sendiri itu diutamain. Betul. Gitu. Luar biasa guys. Luar biasa guys. Umur 21 tahun loh, udah bisa luas banget karena memang relasinya juga ya yang luas ya. Nah, mungkin berdasarkan pengalaman Pengalaman itu emang sangat pelajaran yang luar biasa, yang berharga banget, benar. Betul. Dari pengalaman itu kita bisa bertumbuh, berproses menjadi lebih baik dan bisa sukseslah pengusaha muda guys. Pengusaha muda generasi milenial itu ya ampun luar biasa sekali. Harapan untuk diri kamu sendiri dan teman-teman yang lagi merintis itu apa? Harapan untuk diri sendiri ya mungkin lebih terus berinovasi sih. Dan kadang suka mager sih ya. Walaupun Ya memang itu jujur ngilanginnya susah banget gitu sih. susah sih, memang mager itu susah. Kayak misalkan ada waktunya meeting, kayak aku tuh biasanya harus jam segini nih sekian, tapi tuh aku orangnya mager. Kayak ya udahlah nanti janjiannya jam sekian aja. Mungkin gue jam segini lagi begini-gini gitu. Itu sih harapannya, kayak nanti tuh di tahun depan aku udah nggak perlu nunda waktu lagi gitu. Lebih ngehargain waktu aja sih. Lebih menghargai waktu Menghargai ya. waktu aja. Terus sama satu lagi, semoga ya brand-brand aku di samping ini bisa membawa manfaat untuk orang-orang di luar sana gitu. Dan kita bisa bekerja sama di hal-hal yang positif. Oke. Gitu. Dan harapan untuk teman-teman
sesuatu yang ada di masa lalu itu nggak akan pernah menang di masa depan gitu. Jadi intinya ya guys, komitmen itu harus dibangun. Betul. Jangan ragu untuk melangkah ya, untuk Betul. menjadi sukses meskipun itu nggak mandang umur ya. Ya, Kita tuh apalagi masih muda, betul. itu harus menghargai waktu banget ya. Hmm. Biar apa tadi slogannya? Nggak berebutan warisan. Jadi ya slogannya itu, lebih baik berkeringat di masa muda daripada harus rebutan di masa tua. Rebutan warisan. Ya, seperti itu guys. Terima kasih banyak Sastra, semoga usahanya Sama-sama. tuh laris. Amin. Oh ini ada minumannya, contoh minumannya. Iya. Mau tau nggak ini kenapa namanya Baijer? Kenapa? Boleh. Jadi aku punya mantan. Ini serius, ini punya mantan. Oke. Dia ngomongnya kalau mau makan alay. Oh alay, gimana? Misalkan mau makan gitu. Oke. Nah kan burger kan, Burger. burger kan. Oke. Dia mau burger gitu. Mau Oh, burger. jadi Jadi kayak dialay-alayin sosok gitu. Inggris gitu gak sih? Nah, betul. Burger, burger. Nah, gue jadi kayak mungkin, oh ini bahasanya wanita nih ketika manja nih. Jadi orang ingat gitu brand ini. Oke. Berarti ini inspirasinya dari mantan juga. Iya. Itu betul. masa lalu memang bisa jadi pembelajaran sih. Betul. Untuk jadi ini tuh jadi kayak gini burger ya kan? Oke, kita cobain kopinya ya. Boleh? Ini nggak ada sedotannya guys. Ini tuh rasa apa? Itu karamel. Karamel. Itu best seller Aku di suka kita. karamel sih, Serius. kebetulan. Itu aku suka Ini banget. kamu sendiri yang ngolah. Iya. Mantap. Ini inspirasi kopi yang rasa karamel, terus ada boleh promosi Taro. loh, boleh promosi banget. Ini taro. Lebih baik taruhnya di hati. Ya. Taro ini biasanya favoritnya wanita. Ini taro. Ini kesukaannya wanita. Di sana tuh ini best seller banget. Biasanya cewek-cewek. Oh, kenapa? Cewek-cewek. Cewek-cewek. Taro ini dia, kalau taro kan dari ubi. Ubi manis. Oke. Dari warnanya pun menarik. Ungu. Oh, karena ungu pink juga itu Ungu, kan favorit pink, ya. favorit wanita dong. Oke. Ya kan, kayak gitu. Jadi yang taro ini best sellernya wanita. Nah, kalau ini kenapa jadi best seller juga? Boleh diceritakan Nah. dari karamel ini? Jadi karamel ini tuh namanya lucu ya, Sultan Coffee. Oh gitu. Kenapa? Terkenalnya dulu tuh minuman karamel itu cuman orang-orang yang punya punya uang gitu. Dia mampu beli karena karamel karamelnya ya. gitu. Karena karamel tuh mahal. Iya, betul. Makanya aku namanya Sultan Coffee di inspirasi kopi Oke. gitu. Kalau Dan ini dia menjadi burger. best seller Oh, best seller juga, Jul? selama 8 bulan. Ini kamu sendiri yang ngolah berarti ya? Iya, sendiri Luar ngolah. biasa. Luar biasa, guys. Ini minumnya boleh langsung digini nggak sih? Boleh, Promosi ya, guys. boleh banget. Ini burgernya juga olahannya dari saudara. Enak. Abang- Saudara? Oh, abang jadi Ipan. kolaborasi juga ya? Iya, dia lagi di Amerika waktu itu. Wis, luar biasa. Ini hasil olahan dari Amerika, dagingnya. Jadi ini adalah inspirasi coffee X Voyager yang inspirasinya dari mantan. Bisa. Kita boleh cicip? Ini sambil promosi juga. Ini harganya berapa untuk minuman dan makanan ini? Ini kita ada yang OG Bronx. Jadi OG Bronx itu dia original. Dia beef patty aja. Kalau yang Santiago beef itu dia beefnya di smoke. Untuk burger kita bandrol harganya terjangkau sih kak. Kita mulai dari 25.000 sampai 35.000. Karena kita nggak fokus di burgernya sih, kalau di Iya. inspirasi gitu. Kalau di outlet lain mungkin ada beberapa brand kita fokuskan di burger. Nah, outletnya di mana? Silakan. Kita ada di Jatinegara, Jakarta Timur. Buka dari jam berapa pukul? Kita buka dari jam 9 pagi sampai jam 12 malam. Anak muda ya, anak muda Pasti. sekali ya. Ada live musik juga kita tiap bulan dan bakal ada acara-acara nanti beragenda. Enak. Enak. Oke. Enak apa Makasih lapar? Enak, dua-duanya Waduh, ya. sip, mungkin. Terima kasih banyak Sastra. Sama-sama. Semoga makin sukses, Amin. makin menginspirasi generasi milenial. Amin. Lagi makan guys, jadi gitu. Sangat menginspirasi sekali. Makasih banyak ya. Iya, sama-sama kak. Thank you.